Halo Allerseits, pernah gak sih kamu lihat bangunan-bangunan di Jerman yang cantik dan megah seperti di dunia dongeng? Kok bisa ya jadi seindah itu? Untuk menjawab rasa penasaran kamu, yuk simak video seri Architekturgeschichte in Deutschland. Di episode kali ini, kamu dapat menemukan informasi mengenai antike arsitektur, tokoh terkenal dari zaman arsitektur kuno, ciri khas bangunan arsitektur kuno, dan bangunan kuno yang terkenal di Jerman. Arsitektur kuno pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kekaisaran Romawi antara tahun 500 sebelum Masehi sampai dengan tahun 400 Masehi yang pernah meluas ke sebagian besar wilayah Jerman. Salah satu tokoh arsitektur zaman kuno yang sangat berpengaruh bagi dunia arsitektur sampai saat ini adalah Marcus Vitruvius Pollio, atau yang lebih dikenal dengan nama Vitruvius atau Vitruv. Vitruv tidak hanya seorang arsitek yang sukses, tetapi juga seorang penulis, insinyur sipil, dan insinyur militer Romawi selama abad ke-1 sebelum Masehi. Bukunya yang menjadi dasar dari perkembangan teori arsitektur adalah Die 10 Bücher über die Architektur. Baginya, bangunan bukan semata-mata objek material atau sekedar sarana untuk memenuhi fungsi pragmatis yang bermanfaat saja, tetapi juga penyimpanan makna. Sehingga sejak awal, Vitruv selalu menjadikan arsitektur sebagai media merepresentasikan budaya. Ciri khas dari arsitektur zaman kuno diantaranya adalah Säule. Pilar atau tiang berbentuk lingkaran umumnya disebut Säule. Orang-orang Yunani menyebutnya stylos atau juga kion, dan orang-orang Romawi menyebutnya kolumna. Pilar-pilar pada awalnya biasa dibuat dari kayu ek atau kastanya yang kokoh. Namun mulai dari abad ke-7 sebelum Masehi, arsitektur Yunani mengembangkan susunan pilar sebagai bentuk seni, dan batu mulai digunakan sebagai bahan utamanya. Biasanya batu yang digunakan berjenis marmer. Jenis-jenis pilar pada arsitektur Yunani kuno adalah Dorische, Ionische, dan Korinthische Säulenordnung. Bogen atau busur. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Keilstein Bogen atau struktur busur pertama dibangun menjadi gerbang kota. Lalu semakin banyak digunakan untuk penataan dan dekorasi pada arsitektur dinding dan permukaan luar bangunan. Pada masanya, pembangunan busur ini terus mengalami inovasi dan sangat sering digunakan karena dinilai dapat menyediakan tempat yang lebih luas pada bangunan. Eksperimen ekstensif dalam penggunaan busur pun banyak dilakukan. Busur paling terkenal karena penggunaannya di saluran air, pemandian, basilika, dan Triumphbogen. Gewölbe. Selain dapat meningkatkan estetika, kubah setengah lingkaran ini juga bisa mencakup jarak lebih dari 14 meter. Dengan sumber cahaya alami yang masuk melalui lubang melingkar di bagian atas, menjadi keunggulan utama dari kubah. Bangunan dengan arsitektur kuno di Jerman yang paling terkenal adalah Porta Nigra yang berada di kota Trier. Sejak tahun 1986, Porta Nigra merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Pada masa Romawi, gerbang ini digunakan sebagai pintu masuk ke kota Trier. Dan sekarang, gerbang ini merupakan gerbang Romawi terbesar yang masih berdiri di sebelah utara pegunungan Alpen dan masih terawat serta menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi. Nah, informasi apa aja nih yang udah teman-teman dapatkan setelah menonton video ini? Yuk tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Oh iya, setiap Jumat malam di Instagram Pasch Alumni Indonesian ada kuis mengenai Architekturgeschichte in Deutschland. Jangan lupa di follow ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bis später.